Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan Nats Epistle untuk hari Minggu tanggal 8 September 2024. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Martin Luther mengatakan bahwa kitab Mazmur adalah sebuah Alkitab kecil, sebuah kitab di mana segala sesuatu yang terkandung dalam Alkitab dinyatakan kepada kita dengan cara yang sangat singkat dan menjadi sebuah buku panduan iman yang sangat indah. Mazmur 125 adalah salah satu dari 15 Mazmur ziarah atau sering disebut Mazmur pendakian, yaitu Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Menurut para penafsir, Mazmur ziarah merupakan nyanyian yang biasa dinyanyikan orang Israel setiap mereka melakukan perjalanan ibadah mendaki ke arah Bukit Sion, yaitu Yerusalem. Walaupun Mazmur ini memiliki isi yang sangat singkat, tetapi di dalamnya disingkapkan sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan, yang dapat meneguhkan iman orang yang percaya. Pertama-tama, dalam ayat 1 sampai dengan ayat 2, di sana dikatakan, iman akan membuat orang percaya hidup tentram atau hidup dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, dalam nas khotbah ini, orang percaya diibaratkan seperti gunung Sion. Kota Yerusalem didirikan di atas sebuah bukit dari 7 gunung atau dari 7 bukit yang ada di sekitar wilayah tersebut. Daud memilih Yerusalem menjadi ibu kota Israel karena tempat tersebut dikelilingi oleh lembah dan bukit, sehingga bisa menjadi sebuah tempat perlindungan yang alami atau sebuah benteng yang sudah tercipta sejak awal. Barang siapa yang berniat hendak menyerang kota Yerusalem, maka mereka harus lebih dahulu melintasi gunung-gunung yang mengelilingi kota tersebut. Maka jika dalam nas khotbah ini orang percaya diibaratkan seperti gunung Sion yang dikelilingi oleh bukit-bukit, itu berarti siapapun yang ingin mencelakai orang yang percaya kepada Tuhan, maka mereka harus terlebih dahulu berhadapan dengan Tuhan yang menjadi pelindung daripada orang-orang percaya. Yang menjadi pertanyaan, jika dalam nas khotbah ini dikatakan atau orang percaya diibaratkan seperti gunung Sion yang dikelilingi oleh bukit-bukit, yang menjadi pertanyaan, apakah itu berarti orang percaya tidak akan pernah berhadapan dengan masalah, ujian atau cobaan? Jawabannya tidak. Walaupun orang percaya dilindungi oleh Tuhan, suatu saat orang percaya itu pasti akan berhadapan dengan yang namanya masalah,
yang namanya ujian atau yang namanya cobaan. Kita mungkin pernah mendengarkan cerita atau ilustrasi khotbah tentang seorang remaja di Afrika yang harus menghadapi ujian kedewasaan. Ia diutus sendirian ke dalam sebuah hutan, dan di sana dia harus bisa bertahan hidup sendiri tanpa pertolongan siapa-siapa. Pada malam hari, langit menjadi gelap, kemudian turun hujan disertai dengan suara guntur dan petir. Ia juga mendengar suara-suara binatang buas yang membuat dia merasa ketakutan. Tetapi pada saat sebuah kilat atau petir menyambar, tempat itu menjadi terang untuk sesaat, dan dia melihat ada satu sosok yang bersembunyi di balik sebuah pohon sambil memegang busur terancung, dan sosok yang bersembunyi itu adalah ayah daripada si remaja yang sedang menghadapi ujian itu. Ketika dia melihat ayahnya ada bersama-sama dengan dia, melindungi dia dari segala ancaman apapun, dia merasa tenang di tengah cuaca dan suara binatang hutan yang menyeramkan. Seperti itu jugalah orang percaya dalam perlindungan Tuhan. Kadangkala kita harus berhadapan dengan masalah. Suatu saat kita harus menghadapi ujian dan cobaan. Tetapi karena Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita akan merasa tenang, kita akan merasa tentram, sekalipun menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak kesulitan. Kemudian hal yang kedua yang disampaikan kepada kita melalui nas khotbah ini, dalam ayat 3 dikatakan, kekuasaan si jahat tidak akan pernah dapat bertahan lama. Ada seorang penafsir menduga, Mazmur 125 ini ditulis setelah orang Israel kembali dari pembuangan Babel. Selama kurang lebih 70 tahun, orang Israel dikuasai oleh kekuatan asing. Tetapi pada akhirnya kekuasaan asing itu, yaitu kekuasaan Babel, pada akhirnya berakhir sehingga mereka bisa kembali dengan bebas ke tanah leluhur mereka. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kekuatan jahat berkuasa, dan ada kalanya kekuatan jahat itu dapat memaksa orang percaya atau orang benar melakukan kejahatan. Kita mungkin pernah mendengar kisah Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta dan teolog Jerman yang pernah bergabung dalam sebuah konspirasi atau kelompok yang berniat untuk membunuh Adolf Hitler karena mereka tidak tahan melihat kekejaman Hitler pada waktu itu. Mereka melakukan percobaan pembunuhan sebanyak 3 kali, tetapi selalu gagal. Pada akhirnya Bonhoeffer dan kawan-kawannya ditangkap, dan kemudian mereka dihukum mati. Keterlibatan pendeta dan teolog yang terkenal tersebut dalam konspirasi untuk membunuh seorang pelaku kejahatan, seorang tiran, seorang penguasa yang jahat adalah merupakan salah satu contoh kekuasaan yang jahat dapat mendorong orang benar untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi satu hal yang mau kita lihat, sebagaimana sejarah orang Israel dan berbagai fakta yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bagaimanapun kuatnya kekuasaan atau tongkat kerajaan orang-orang jahat, suatu saat kerajaan itu pasti akan runtuh. Kemudian yang terakhir, dalam ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan di sana, meskipun kita tahu perlindungan Tuhan atas orang percaya adalah nyata, dan orang-orang jahat suatu saat pasti akan berakhir kepada kebinasaan,
Tetapi pemazmur mengingatkan kita, mengingatkan orang beriman harus senantiasa menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan. Perempuan Siro Efraim dalam nas khotbah untuk hari Minggu tanggal 8 September, demikian juga orang yang membawa yang bisu tuli ke hadapan Yesus memohon pertolongan Yesus adalah merupakan sebuah bukti bahwa doa itu sangat besar manfaatnya. Kita tahu dan kita percaya Tuhan pasti akan melindungi orang-orang yang percaya. Dan kejahatan, sekalipun ada kalanya dibiarkan Tuhan berkuasa atas dunia ini, tapi pada akhirnya pasti akan binasa. Namun demikian, kita harus tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan kebaikan kepada orang-orang baik, kepada orang-orang yang tulus hati, dan menghukum, mengenyahkan orang-orang jahat. Dan satu hal yang harus kita percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap tenang dan tentram, karena kita percaya Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu menjadi baik atau menjadi indah pada waktunya. Amin.